Medali emas? Pembeli dari Perancis? Atas dasar apa? Aku, Zhao Jinlai, di kota provinsi, sudah berbisnis selama 18 tahun. Kenapa orang Udi sepertinya bisa melampauiku dalam setahun? Habislah. Semuanya hancur. Awas kalau tidak penting, sialan! Bos, aliran dana kita putus. Sekarang penagih utang sudah ada di depan pintu. Hei, Zhao, cepat keluar kau sekarang. Berani-beraninya kau tak bayar utang, sialan. Akan ku hancurkan tokomu. Gawat, kalau ketangkap penagih utang, habislah kita. Ayo, lewat pintu belakang. Akhirnya kamu pulang. Kepergianmu kali ini hampir setengah bulan. Pameran di ibu kota, kita dapat medali emas. Pembeli dari Perancis sudah tanda tangan kontrak. Kedepannya biji kopi kita akan dijual ke Eropa. Kakak kedua, beberapa hari ini di kota provinsi ada kabar baik. Perusahaan dagang Zhao Jinlai bangkrut. Aliran dananya putus. Penagih utang sudah menghancurkan tokonya. Dan entah kemana dia bersembunyi. Kak Cheng, sayang sekali kakak tidak lihat. Gedung serba ada menyingkirkan semua etalase Zhao Ji. Sekarang di lantai 4 Departemen Perdagangan Internasional, hanya tersisa Cheng Ji kita. Jangan bahas dia. Zhao Jinlai itu hancur karena ulahnya sendiri. Jinzhen, di rekening toko kita sekarang ada uang berapa? Minggu lalu baru saja lunas dari perusahaan farmasi provinsi dan pembayaran barang dari Smith. Ditambah uang muka dari Prancis. Totalnya hampir 100.000. 100.000? Sebanyak itu? Aku berencana di kota provinsi membeli sebuah rumah. Memang sudah waktunya. Kakak kedua, sekarang tiap bulan separuh waktumu di kota provinsi. Tinggal di penginapan terus bukan solusi jangka panjang. Lagi pula Niu sudah besar. Sekolah di kota provinsi lebih baik dari di desa. Rumah di kota provinsi? Kira-kira harganya berapa? Aku sudah cari tahu. Di distrik timur kota provinsi ada gedung perumahan baru. 1 unit dengan 3 kamar, sekitar 30.000. 30.000? Uang segitu cukup untuk bangun rumah bata untuk seisi desa. Rumah di desa adalah akar kita. Kalau mau maju, kita harus punya rumah di kota provinsi. Huilan, bagaimana menurutmu? Kalau menurutmu baik, aku ikut saja. Aku dan Niu akan ikut denganmu. Tinggal di mana saja boleh. Ayah, rumahnya terang sekali. Jendelanya besar. Kamarku yang mana? Yang menghadap selatan itu milikmu. Yang di sebelah barat ada ruang pakaian. Itu untuk Zhen. Bisa lihat jalan besar di bawah. Ada mobil juga. Kakak kedua, kita pindah dari kandang sapi ke rumah bata di desa. Lalu dari rumah bata pindah ke gedung di kota provinsi. Aku masih ingat saat kita pisah rumah. Kakak bilang di kandang sapi, cepat atau lambat, kita akan tinggal di rumah bata. Kita sudah tinggal di rumah bata, dan sekarang di gedung perumahan. Kedepannya pasti akan lebih baik. Kak Cheng, semua barang sudah selesai dipindah. Di mobil di bawah masih ada 2 karung beras dan sejerigen minyak. Akan kuangkat ke atas untukmu. Tanio, terima kasih ya. Tinggallah untuk makan malam, biar kakak iparmu memasak untuk kita. Kak Cheng, aku tidak usah ikut makan. Rumah baruku sedang dibangun. Aku harus pergi mengawasinya. Baiklah, kalau butuh bantuan, bilang saja. Tolong beri saya sedikit uang. Saya sudah beberapa hari belum makan. Cuma segini, masih punya tangan dan kaki? Kan bisa kerja apa saja. Kenapa harus mengemis? Aduh, terima kasih. Bukannya ini Zhao Jinlai? Kok bisa jadi begini? Tanyo, ayo pergi. Kak Cheng, gedung serba ada sudah memberi kabar. Tuan Pie ingin bekerja sama dengan kita untuk import bunga segar, terutama mawar dan lili. Dia tanya apa kita bisa menanamnya. Kakak kedua, biji kopi baru saja stabil. Sekarang mau tanam bunga. Apa kita sanggup menanganinya? Sanggup. Masih ada lahan kosong di bukit belakang. Kita bisa perluas ladang bunga lagi. Lagi pula, bunga berbeda dengan obat herbal. Siklusnya pendek, hasilnya cepat terlihat. Kak Cheng, kau benar-benar mau tanam bunga? Barang itu bisa dijual berapa?
Di dalam negeri mungkin tidak seberapa, tapi orang Eropah bersedia membeli bunga segar dengan harga mahal. Sebuket mawar di luar negeri bisa dijual beberapa yuan, lebih mahal dari daging babi. Astaga! Lebih mahal dari daging babi. Kalau gitu, kita tanam yang banyak. Tanyo, pergi ke pusat benih. Tanya, ada benih bunga tidak? Chen, tolong carikan info. Apa di kota provinsi ada toko bunga atau pasar bunga? Aku ingin survei ke sana. Tanah hitam untuk tanam pangan dan sayuran. Tanah merah untuk bahan obat. Kopi dan bunga ditanam di tengah. Ruang ladang ajaib masih bisa diperluas. Apapun yang ditanam, ladang ajaib ini bisa membuatnya tumbuh 100 kali lipat. Peninggalan kakek ini benar-benar sangat ajaib. Mau beli bunga? Buat istri atau pacar? Bu Bos, saya mau tanya sedikit. Bunga segar di kota provinsi ini semua dipasok dari mana? Bunga segar di sini, semuanya dari selatan, dikirim lewat udara. Di sini nggak ada ya? Mana mungkin? Iklim di provinsi kita nggak cocok. Sama sekali nggak bisa tanam bunga. Bunga dari selatan ke sini masih tambah ongkos kirim. Modalnya tinggi banget. Kalau kamu punya bunga murah, berapapun aku ambil. Kak Cheng, mawar di gunung belakang sudah mekar. Berapa banyak? Kemarin aku lihat, satu pohon setidaknya mekar 20 bunga. Kalau kualitasnya bagus, harganya setengah dari harga bunga dari selatan. Kamu mau tidak? Tengah harga? Tentu saja mau. Kapan barangnya ada? Minggu depan, kiriman pertama, 200 bunga. Kenapa lili besar banget? Satu bunga bisa sebanding dengan 1,5 bunga dari selatan. Warna mawarnya kenapa bisa sepekat ini? Terus kelopaknya nggak ada satupun yang layu. Kamu masuk dari mana? Tanam sendiri. Ada di dekat kota provinsi ini. Nggak butuh kirim lewat udara, baru dipetik langsung diantar. Tanam sendiri? Sejak kapan provinsi kita bisa tanam mawar dengan kualitas kayak gini? Tuan Li, kekuatan aroma lili ini dibanding yang pernah saya lihat di Prancis, setidaknya 30% lebih kuat. Bunga-bunga ini, jika dikirim ke Eropa, harganya bisa naik 5 kali lipat. 5 kali lipat? Yang dibilang bule ini beneran nggak? Orang ini sepertinya Li Cheng. Biji kopi Chengji sudah dijual ke Eropa. Bunga pasti juga bisa. Tuan Li, saya ingin buat konsep eksklusif. Pasar bunga di Prancis, semuanya disuplai oleh Chengji. Tidak bisa agen eksklusif. Pihak Tuan Smith juga butuh bunga. Pasar Prancis untukmu, Inggris dan Jerman untuk Smith. Kalau begitu sudah sepakat. Soal kontrak, sekretarisku akan mengantarnya besok. Bos Li, bulan lalu Anda mendapatkan medali emas di pameran obat nasional. Bulan ini Anda membuka lagi etalase khusus bunga. Bulan ini penjualan gedung serba ada, sepertiganya dikontribusikan oleh Chengji. Li Cheng, provinsi akan memilih pengusaha luar biasa tahun ini. Aku dan Zhang Dua bersama-sama merekomendasikanmu. Kalau kau terpilih, kau akan jadi pengusaha luar biasa termuda di seluruh provinsi. Terima kasih atas pujian kalian. Aku hanya ingin menjaga kualitas dengan baik. Ketegangan itu hanya hal sekunder. Ije, kapan kau akan lunasi utangmu? Ditambah bunganya sampai hari ini. Total pokok dan bunganya sudah 500 yuan. Aku tidak punya uang. Tapi aku punya cara. Kakakku punya uang. Kakakku itu Li Cheng dari toko dagang Chengji. Kalian minta saja padanya. Dia itu kakak kandungku. Li Cheng dari toko dagang Chengji. Benar, itu dia. Kau pergilah ke toko dagang Chengji untuk menagih utang. Bilang saja adiknya yang berutang. Demi menjaga gengsi, dia pasti akan membayarnya. Ayo, pergi ke toko dagang Chengji. Kalau dia tidak bayar, aku akan kembali dan mematahkan kedua kakimu.